Assalamualaikum Football United, Sobat Football United dimanapun berada, semoga selalu sehat-sehat sekeluarga. Malam ini sebelum gue istirahat, ada sebuah artikel di Manchester Evening News yang gue ingin angkat di konten kali ini, di video kali ini. Gue translate dan nanti kita obrolin secara ringan amatiran. Gue obrolin secara ringan amatiran ya. Dan seperti biasa nanti juga Sobat Football United kalau ada tanggapan apapun itu asal sopan bisa drop di kolom komen. Oke, judulnya adalah Erik ten Hag akan mendorong Manchester United untuk lebih kejam di jendela transfer. Tentu saja akan berlangsung di musim panas nanti ya. Setelah rekor tahun lalu musim panas, artinya pengeluaran Manchester United, klub sekali lagi akan merencanakan untuk mendatangkan pemain ya, untuk menghadapi musim depan. Erik ten Hag ingin Manchester United untuk lebih kejam lagi nih dalam membersihkan skuad di mana ini merupakan bagian dari pembangunan ulang skuad Manchester United. Manchester United tentu saja hanya mendapatkan 2 penjualan ya dari musim panas lalu, di mana ada 5 pemain yang datang, tapi mereka juga merencanakan akan lebih banyak mengeluarkan pemain daripada mendatangkan pemain untuk musim depan. Ini yang menarik, Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles, Anthony Martial, ini dikabarkan akan tersedia untuk dilepas. Juga Eric Bailly kalau dia gagal untuk berperforma yang baik bersama dengan Marseille. Manchester United juga diharapkan untuk mendengarkan tawaran terhadap kipernya Dean Henderson. Dan juga dikabarkan kalau Erik ten Hag nampaknya semakin tidak sabar kepada seorang Jadon Sancho, di mana sang pemain ini baru melakukan starting line up ya, artinya tampil dari awal ini di 5 pertandingan di 5 bulan terakhir. Lalu disebutkan juga walaupun Newcastle United tertarik kepada Scott McTominay, Manchester United belum melihat rencana untuk penjualannya karena dia ini merupakan pemain paling muda di antara 4 pemain senior di posisi central midfielder atau pemain tengah. Lalu juga pemain sayap Anthony Elanga, lalu juga Facundo Pellistri. Ini juga akan keluar dengan status pinjaman musim depan. Dan Erik ten Hag juga dikabarkan akan melakukan rencana terhadap Amad Diallo sekali lagi untuk dipinjamkan dengan musim yang maksudnya dalam jangka panjang ya, artinya mungkin 1 musim dengan Sunderland. Manchester United masih belum merencanakan atau memutuskan apakah akan mengembalikan Mason Greenwood ke dalam skuad. Erik ten Hag sendiri menginginkan seorang striker baru dengan Harry Kane. Ini merupakan target utama. Lagi-lagi ya, diperjelas nih seperti yang dikabarkan di The Athletic, dan Manchester Evening News juga mengatakan hal yang demikian kalau Harry Kane ini dikabarkan merupakan target utama dari bukan hanya dari Manchester United tapi juga dari Erik ten Hag. Lalu pemain tengah yang dinamis tetap diincar ya, dengan ketertarikan kepada Frenkie de Jong dan juga Jude Bellingham. 2 nama yang disebut yaitu adalah Frenkie de Jong dan Jude Bellingham. Pemain center back yang baru juga sepertinya dibutuhkan tergantung dari masa depan Harry Maguire dan juga Victor Lindelof. Manchester United ini tertarik untuk memperpanjang David De Gea dengan kontrak baru. Dan ini tentu saja masih dinegosiasikan ya. Kabarnya akan ada pemotongan kontrak tapi masih belum disepakati nih dari kedua belah pihak, walaupun ya Manchester United sangat ingin
untuk memperpanjang kontraknya, dan David De Gea pun juga masih sangat ingin untuk stay di Manchester United. Walaupun Manchester United bisa saja terjatuh ke posisi 5 papan klasemen kalau Tottenham bisa ya meraih hasil positif tentu saja ya. Tapi persaingan untuk memperoleh tiket Liga Champions ini juga sangat ketat, dan menurut gua tiket Liga Champions ini akan sangat berpengaruh untuk Manchester United dan juga tim-tim lain. Tottenham Hotspur, Newcastle United, tentu saja mereka juga mengincar spot Liga Champions karena akan berpengaruh juga ke pemasukan sama dengan Manchester United, sehingga pergerakan di musim panas nanti akan sangat berpengaruh juga dengan posisi Liga Champions musim depan, terutama untuk Manchester United. Jadi itu tadi kabar dari Manchester Evening News. Opini gue bagaimana? Wow, ada beberapa informasi yang menarik. Nomor 1, betul musim lalu Manchester United banyak nih mendatangkan pemain secara permanen. Tyrell Malacia, pemain yang pertama datang, ya kan. Lalu ada Lisandro Martinez, ada Christian Eriksen, ada tentu saja yang mahal Anthony dan Casemiro, 5 pemain yang cukup dalam juga ya. Manchester United merogoh dana nih untuk membayar pemain-pemain tersebut. Namun sebelumnya Manchester United juga memutuskan untuk melepas banyak pemain senior dengan tidak memperpanjang kontraknya. Lalu juga di tengah musim ya ada drama menurut gue dengan Cristiano Ronaldo. Hal-hal demikian ini kan dihitung Manchester United melepas pemain, dan ternyata menurut Manchester Evening News yang ditulis oleh Samuel Luhrs ini, Erik ten Hag akan melakukan hal yang sama juga, bahkan mungkin dalam tanda kutip lebih kejam ya untuk musim depan. Nah, target dari Manchester United sering dikatakan kan posisi depan ini, striker. Dan sering disebut bahwa Anthony Martial akan dilepas. Dan gue juga sepakat sih dengan hal tersebut. Mungkin Wout Weghorst akan diberikan perpanjangan ya, 1 ataupun 2 musim, lalu dengan mendatangkan striker premium, apakah itu Harry Kane atau juga pemain yang lainnya. Lini tengah menurut gue akan ada yang dilepas. Mungkin Donny van de Beek menurut gue ya, dengan mendatangkan pemain baru nantinya yang disebutkan Frenkie de Jong, Jude Bellingham, dan mungkin juga pemain lain. Yang menarik sebenarnya adalah lini belakang ini. Lini belakang musim lalu Manchester United sudah mendatangkan cukup banyak pemain menurut gue. Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, lalu juga bagaimana Rafael Varane yang diberikan porsi lebih ya kan, dan mengganti Victor Lindelof dan juga Harry Maguire sebagai pemain lapis 2, katakanlah demikian. Di bek kanan pun juga seperti itu, Diogo Dalot mendapatkan kesempatan yang lebih, walaupun sekarang Aaron Wan-Bissaka juga mulai menunjukkan perkembangan ini. Untuk posisi bek kanan ada kabar lain juga yang mengatakan kalau Jeremy Frimpong ini juga diincar di posisi bek kanan, pun juga Denzel Dumfries. Namun masih tergantung situasi dari Aaron Wan-Bissaka nih, dan ini sudah terjadi sebenarnya dari musim ini ya kan, di bursa musim dingin, dan ada kemungkinan akan berlanjut juga di musim depan. Bagaimana, apakah Aaron Wan-Bissaka ingin stay di Manchester United, apakah tim kepelatihan Manchester United juga melihat ada Aaron Wan-Bissaka untuk musim depan, rencananya demikian ya, masih dilihat planningnya seperti apa. Ini menurut gue mengejutkan, di mana dari artikel Samuel Luhrs, banyak pemain calon dilepas ini adalah pemain belakang. Dan pemain-pemain yang memang kontribusinya tidak banyak. Sebagian besar nampaknya ini nama-nama pemain yang juga saat ini tidak membela Manchester United, artinya jarang bermain atau bahkan sedang dalam status pinjaman. Katakanlah Alex Telles ya kan, Brandon Williams yang kehilangan tempatnya. Walaupun musim lalu dipinjamkan, musim ini stay di Manchester United tapi sangat jarang dimainkan. Lalu pun juga Eric Bailly ya kan. Nama-nama ini menurut gue ada juga bisa ditambahkan dengan Phil Jones, Axel Tuanzebe. Dan kalau nama-nama ini lepas, maka Manchester United juga harus mencari penggantinya. Ini sangat menarik karena cukup banyak namanya, dan ini satu pos, artinya pos lini belakang. Musim ini
kinerja lini belakang Manchester United walaupun meningkat ya dari sisi kualitas dengan duet utama Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, tapi gue melihat konsistensi ini belum cukup baik. Buktinya adalah di posisi 5 ataupun 6 besar, angka kebobolan Manchester United masih sangat tinggi. Sehingga harus ada perbaikan. Tidak bisa hanya ya kita punya Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, kan tidak. Kehidupan atau proses ini kan, bukan kehidupan tapi proses peningkatan kualitas ini kan bukan hanya di lapangan pertandingan, tapi juga dimulai dari Carrington. Siapa-siapa saja rekan untuk berlatih ini kan juga penting. Dan ya nampaknya Manchester United kalaupun melepas pemain yang sedemikian banyak itu tadi ada sekitar berapa nama, 3 atau bahkan bisa sampai 4-5 nama, ya akan mendatangkan juga pemain dengan jumlah seperti itu. Menarik sih siapa-siapa saja yang akan diincar, karena nama-nama tadi yang disebutkan di artikel nggak ada ya. Yang diincar lebih ke yang pemain depan, pemain belakang tidak disebut sama sekali, walaupun kalau dibaca dari media-media sebelumnya ada nama-nama seperti Kim Min-jae ya kan. Nggak tahu, ada Sobat Football United mungkin dengar nama-nama lain. Jeremy Frimpong itu juga disebutkan, tapi itu kan posisi bek kanan. Untuk center back ya, ataupun mungkin Erik ten Hag tidak akan mendatangkan sejumlah pemain yang dilepas, itu juga sangat mungkin terjadi ya. Bisa juga demikian sih. Hanya saja kabar ini sangat-sangat menarik. Lalu juga Jadon Sancho disebut namanya ya. Ya, gue tadinya berpikir mungkin musim depan ini akan menjadi musim penentuan bagi Jadon Sancho, karena melihat Erik ten Hag memberikan support yang cukup besar menurut gue, paling tidak untuk musim ini. Tapi kalau seandainya betul apa yang dikatakan oleh Samuel Luhrs, musim ini bisa jadi pembuktian juga dari Jadon Sancho. Wah, ini langkah yang cukup berani, karena Manchester United mendatangkan dengan harga cukup tinggi juga dari Borussia Dortmund, dan pemain ini juga masih muda sebenarnya. Walaupun demikian, gue secara ringan amatiran sih meragukan kabar ini ya, karena ya hal yang gue sebutkan tadi, dia masih muda, harga cukup tinggi, tentu saja manajemen mungkin akan lebih meminta Erik ten Hag untuk memperbaiki. Itu kan juga demikian, karena pelatih ini kan sesungguhnya menurut gue ya, pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa memanfaatkan atau bahkan meningkatkan kualitas pemain ya yang ada ini untuk bisa bermain di kapasitas tertinggi yang dia bisa. Jadi tidak hanya sekedar pemain jelek dibuang, datangkan yang baru, enggak. Mungkin kalau itu manajer yang di Football Manager ya kan. Tapi kalau manajer yang sebenarnya ada, kalau menurut gue sekali lagi adalah manajer yang bisa betul-betul mempush, mendorong. Ya seperti apa yang dilakukan dengan Marcus Rashford contohnya, lalu pun juga dengan Fred ya kan, dengan Diogo Dalot juga, dan juga pemain-pemain lain. Dan menurut gue ya mungkin Jadon Sancho, sekali lagi sih kalau menurut gue masih melihat sih musim depan ini akan jadi musim penentuan dari dia. Dan Dean Henderson juga disebutkan akan dilepas, dan menurut gue ini sangat wajar bagaimana proses dia cabut ke Nottingham Forest yang tidak berkomunikasi dengan Erik ten Hag, dan dia juga ingin mendapatkan spot utama di timnya dan nampaknya sulit terpenuhi di Manchester United, sehingga ya wajar sih dia dilepas. Kurang lebih demikian. Intinya akan rame lagi nih bursa musim panas bagi Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar tadi drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.